carita tandak eng tatute opa hari kawan balingan mina mama bakat kabela Tanjung miar himbing lenge khas miar itahan dia lahap we khas tu lahap miar majue lahap we izin mulang puna akan penyangku lahap we khas tu lahap miar majue lahap we izin mulang puna akan penyangku izin mulang puna akan penyangku izin mulang puna akan penyangku. Sen mulang JTP nyangku gatang sewu cari. Luar biasa. Apakah semuanya sehat? Sehat. Sudah cuci tangan? Sudah. Sudah pakai masker semua? Sudah. Kita tetap jaga jarak ya anak-anak ya? Ya, Bu. Oke. Saya mau tahu apakah kalian hari ini hadir semua atau tidak? Ya, oleh karena itu kehadiran kalian hari ini Ibu akan absen kalian satu-satu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Aldesius, Hadir, Bu. Ardiansyah, Hadir, Bu. Caroline, hadir Bu. Chelsea, kemudian Agasta, Hadir, Bu. Egrina, Hadir, Bu. Yurika, Hadir, Bu. Glencio, Duga, Giolorda, Hadir, Bu. Darnel, Garcio, Tundang. Hadir, Bu. Oke, kayaknya hadir semua ya anak-anak ya? Terima kasih puji Tuhan atas kehadiran kalian semua. Nah anak-anakku, sekarang silakan siapkan alat belajar kalian ya. Buku, alkitab, buku paketnya, buku tulisnya, alat tulisnya. Oke. Nah anak-anakku, pernah kalian lihat gunung? Benar, Bu. Pernah kalian berada di lembah? Pernah ya. Nah, gunung dan lembah itu menghijau ya, karena pepohonan yang lebat. Masih nggak kita temui di sekitar kita di tempat ini? Di daerah kita di Lamandau ini, masih nggak kalian temui gunung dan lembah yang menghijau? Gimana? Masih menemukannya atau tidak? Katanya bukit, Bu. Oh bukit ya, ya. Jadi bukit itu bisa, kalau di tempat kita bukit ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin gunung-gunung batu gitu ya. Nah, anak-anakku, apa perasaan kalian apabila kamu berada di tempat yang indah, di tempat yang mempesona seperti gunung dan lembah itu? Apa perasaan kalian? Senang ya? Iya, bahagia. Bahagia, happy gitu ya? Ya, Bu. Iya. Nah, anak-anakku, gunung dan lembah maupun air sungai yang jernih dan mengalir itu karya siapa? Tuhan, Bu. Karya Tuhan, jadi bukan karya manusia ya. Ya, Bu. Nah, melihat atau berada di gunung dan lembah yang menghijau, di air yang jernih, di saat itulah kita merasakan apa? Kehadiran Tuhan dan kebesaran Tuhan, bahkan keagungan Tuhan.
pujian dengan judul Kupandang Hasil Karyamu. Oke, saudara. Semangat ya anak ya. Ya Bu. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung yang lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Baik anak-anakku, demikian pujian yang kita boleh sampaikan mengawali pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita mau memulai pembelajaran kita dengan apa anak-anak? Berdoa. Adakah di antara kalian yang bersedia pimpin doa, Nak? Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan telah memberi nafas kehidupan buat kami. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menghadiri kami dan berkumpul di tempat ini untuk belajar agama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan cuaca yang indah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan belajar Tuhan, belajar dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, sertai juga guru yang akan mengajar kami, yaitu kiranya Engkau berikan dia kesabaran dan kekuatan untuk mengajar kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Hari ini kita akan belajar materi tentang aksi nyata memelihara lingkungan. Kalian boleh buka di dalam buku paket halaman 41. Oke, halaman 41 bab 6. Kalau judulnya apa? Judulnya apa, Anak? Menjaga dan melestarikan alam. Nah, coba temukan aksi nyata memelihara lingkungan itu di halaman berapa? Di halaman 45. Oke. Ibu mau tanya anak-anak, apa manfaatnya
belajar tentang aksi nyata memelihara lingkungan. Dan apa saja bentuk dari tindakan nyata memelihara lingkungan? Bentuk nyatanya apa tindakannya? Misalnya apa anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Menanam pohon, apalagi? Membersihkan lingkungan, bagus. Selain menanam pohon, apa yang bisa kita tanam di lingkungan sekolah, anak-anak? Bunga. Oke, itu berarti apa? Bentuk dari tindakan nyata memelihara lingkungan yang bisa kita lakukan. Nah, apakah selama ini kalian sudah melakukan kegiatan itu? Sudah. Nah, kalau kita sudah melakukannya, apa selanjutnya yang harus kita perbuat? Kalau misalnya nih bunga sudah ditanam, pohon sudah ditanam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menyiramnya, merawatnya, menjaganya. Nah, kalau hari ini kita sudah membuang sampah pada tempatnya, bagaimana dengan besok? Apakah kalau ada sampah di sekitar lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, kalian cuek saja? Tidak, tapi harus dibersihkan. Artinya harus setiap hari, kapan saja. Kalau kita ketemu sampah, kalau kita jalan di mana-mana tempat di sekitar lingkungan kita ketemu sampah, kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh diam, tapi langsung ambil, kemudian simpan kepada tempatnya. Ya. Kalau setiap pagi kalian diminta untuk mengambil sampah sebelum proses pembelajaran, marah nggak sama gurunya? Kenapa? Karena membersihkan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dalam pembelajaran kita hari ini, apakah kalian masih ingat atau bisa mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Apa judulnya? Apa yang sudah kita bahas? Tanggung jawab memelihara alam. Ada kaitannya nggak dengan pelajaran kita hari ini? Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang tanggung jawab memelihara alam, lalu hari ini kita belajar tentang aksi nyata memelihara lingkungan. Ada kaitannya nggak anak-anak? Ada ya. Tentu saja hubungan antara tanggung jawab memelihara alam dan aksi nyata memelihara alam itu hubungannya sangat erat, ya. Jadi kalau kita punya rasa tanggung jawab tapi tidak membuktikannya dengan aksi nyata, ya, kita mengerti nih tanggung jawab kita, ya, untuk memelihara alam, untuk memelihara lingkungan, tapi kita tidak menunjukkannya dengan sebuah perbuatan, dengan sebuah tindakan, itu sama saja dengan omong kosong. Jadi sebuah tanggung jawab yang kita miliki, yang kita ketahui, lalu kita buktikan dengan tindakan nyata, itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Jadi seperti kita mengerti firman Tuhan, lalu kita melakukannya. Jadi kita tidak hanya sebatas mengerti, tetapi juga harus melakukan. Kita mengerti tentang tanggung jawab memelihara alam, lalu kita tunjukkan dengan sikap, dengan perbuatan, dengan aksi nyata. Bisa dipahami? Oke. Nah, pada hari ini, dalam pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa mengerti tentang materi tentang aksi nyata memelihara lingkungan, coba kalian lihatkan ke depan. Ada kompetensi dasar ya dari pembelajaran hari ini. Oke, Ibu minta satu orang baca. Silakan, siapa yang bisa baca? Kompetensi dasar dalam materi pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 1. Mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan alam yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. 2. Melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Supaya kita dapat memahami dan kalian dapat mengerti tentang pembelajaran ini, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Ya, jadi setelah selesai dalam proses pembelajaran hari ini, kalian akan menemukan 4 ini, akan mendapatkan ini. Ada 4 tujuan pembelajaran dalam aksi memelihara lingkungan. Oke, yang laki-laki dong bantu ibu untuk bacanya, yang nyari ya. Silakan, yang nomor 3 dan nomor 4 deh. Tujuan pembelajaran nomor 3,
dapat menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. 4. Peserta didik dapat membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Nah, yang paling penting yang mau kita lakukan dalam proses pembelajaran hari ini adalah yang keempat, ya. Apa itu? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Peserta didik dapat membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Nah, hari ini tidak hanya membuat rencananya, kita tidak hanya membuat sebuah rencana, tetapi kita langsung melakukannya, ya. Nah, anak-anakku, apakah kalian semua bersedia? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku, sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini, ya, silakan kalian buka Alkitab. Dasar firman Tuhan dari pembelajaran kita hari ini adalah dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, itulah dasar Alkitab atau dasar Alkitabiah dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sehubungan dengan materi kita hari ini, aksi nyata memelihara lingkungan, Ibu sebentar akan mengajak kalian untuk apa? Keluar ruangan. Keluar ruangan dan kita harus bagi kelompok. Ya. Coba ketua kelompok Matius mana? Iya, ketua kelompok Markus, ketua kelompok Lukas. Iya, sudah siap ya. Nah, sebelum kita ke lapangan untuk melakukan aksi nyata memelihara lingkungan dengan menanam bunga, menanam pohon, kemudian kita memilah sampah, Ibu mau kalian menonton sebuah video ini dulu. Nah, video ini bisa kalian tonton, kemudian kalian hayati, kalian resapi, kalian renungkan, supaya itu memotivasimu untuk mengerjakan pekerjaan di luar ruangan kelas ini, ya, dalam kerja kelompok. Bersedia? Oke.
silakan kalian melakukan aksi nyata dengan apa? Pertama, menanam pohon ya, sesuai dengan bibit pohon yang sudah kalian bawa, kemudian bibit bunga, dan karena ini 3 kelompok. Kelompok yang pertama menanam pohon, kelompok yang kedua menanam bunga, dan ketiga memilah sampah ya. Bersedia melakukannya anak-anak? Semangat? Demi apa? Demi peduli lingkungan. Silakan keluar. Oke. Gunakan alat-alatnya yang sudah tersedia. Pagi, Bu. Kita sudah berada di lokasi ini anak-anak, dan kalian lihat sendiri tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah di sekolah kita ini. Tempat terakhirnya kita harus melakukan aksi nyata atau sesuatu harus kita lakukan dengan keadaan atau kondisi tumpukan sampah yang seperti ini. Apakah kalian bersedia? Ya, Bu. Oke. Nah, dari sampah yang ada ini silakan masukkan ke tempat sampahmu sesuai dengan tempat ya namanya masing-masing. Ada sampah organik, sampah non organik. Nah, silakan kalian memilah-milah sampah yang ada. Silakan. Kalian sudah bekerja mengumpulkan sampah sesuai dengan jenisnya, dan lokasi ini, lingkungan ini sudah bersih semuanya atas kerjasama dan kekompakan kalian yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kelanjutan dari pekerjaan kita yang di kelas tadi kita lanjutkan di lapangan ini, dan Ibu mau tanya kalian kelompok apa namanya? Kelompok Markus ya, tugasnya tadi ngapain nak? Menanam bunga. Menanam bunga. Sudah siap bahannya? Ya. Oke. Nah sekarang silakan kalian mengerjakannya. Silakan Niko, diisi penuh tanahnya nak. Kasih jarak tempatnya nak, jangan terlalu rapat. Oh sudah ya. Kelompoknya Markus ya ini tadi. Iya Bu. Ya terima kasih ya bunganya anak-anak, dan Ibu berharap ini tidak hanya kalian tanam ya, tapi harus dirawat, kemudian disiram, diperhatikan setiap hari. Kalian harus periksa dan kontrol bagaimana pertumbuhannya nanti ya. Oke baik, terima kasih. Nah ini apakah tempat atau lokasi yang pas buat menanam bibit pohon mangga ini? Ya Bu, pas. Oh ya, ini tempatnya ya yang, ya, Bu. Yang sudah kalian gali. Ya, Bu. Oke, mari silakan kerjakan anak-anak. Ini tadi kalian kelompok berapa? Kelompok Lukas ya. Oke, silakan. Oke, ratakan tanahnya. Ayo, awas. Oke. Baik. Anak-anak,
kalau pohon mangga ini sudah kalian tanam, selanjutnya kira-kira bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan setelah menanam ini? Kalau berbuah kami ambil buah. Kalian ambil buahnya, tapi mana mungkin berbuah kalau tidak disiram, kalau tidak dirawat, tidak dijemur, tidak diperhatikan. Berarti setiap kamu sekolah setiap hari, kamu harus tengok, kamu harus lihat, kamu harus amati pertumbuhan dari pohon mangga ini supaya bisa menghasilkan nanti ya. Oke, terima kasih sudah bekerja sama dengan. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi kalian di luar ruangan, di luar kelas sudah melakukan aksi nyata memelihara lingkungan. Ya, senang nggak mengerjakan pekerjaan dalam kelompok kalian tadi? Di kelompok masing-masing senang. Kerjasama semua? Kerjasama, Bu. Tidak ada yang kerja sendiri? Tidak, Bu. Aduh, bagus ya. Mudah-mudahan nanti yang kalian tanam, yang kalian kerjakan itu tidak menjadi sia-sia, dia tetap bertumbuh dengan baik dan tidak hanya hari ini kalian bisa memilah-milah sampah yang ada, tetapi seterusnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian di kelompoknya tadi untuk masuk kembali dalam sebuah kelompok. Ya, silakan. Kelompok Matius, kelompok Lukas dan Markus. Ya, silakan. Kerjaan anak-anak itu membagi LKPD buat kalian dan terus bisa kerja kelompok, mengerjakan soal-soal di LKPD ini. Kelompok Matius mana? Oke. Kelompok Markus. Oke, kelompok Lukas. Oke, silakan buka LKPD-nya. Lembar kerjanya silakan dibuka. Ada persoalan, ada masalah yang harus kalian selesaikan di LKPD ini. Silakan dibaca dulu. Di halaman kedua itu anak-anak boleh perhatikan, di situ ada beberapa gambar ya, ada 3 gambar ya anak-anak ya. Perhatikan kegiatan yang ada di dalam gambar itu ya. Gambar-gambar aksi memelihara lingkungan. Kemudian halaman yang ketiga, kalian menemukan apa itu di situ? Menemukan soal ya. Ada 3 pertanyaan di situ. Silakan dibaca perintahnya, kalian harus ngapain, apa di situ. Ada nggak hubungannya dengan yang kalian kerjakan di luar kelas tadi, yang kalian sudah lakukan dalam aktivitas kalian barusan tadi? Ada ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan di sini. Karena kalian sudah mengerjakan soal yang ada di LKPD, sekarang saatnya kita ngapain anak-anak? Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, kita memberikan kesempatan pertama kepada kelompok apa? Matius. Sudah siap kelompok Matius? Siap. Oke, silakan anak-anak. Ibu guru dan teman-teman, kami dari kelompok Matius sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah kalian melakukan kegiatan tadi di luar kelas, apa yang kalian rasakan? Kami senang dengan kegiatan yang baru kami lakukan tadi. Jadi kami lebih paham dalam menangani sampah.
terlebih sampah di sekolah, rumah, dan di lingkungan sekitar kami. Pertanyaan kedua, apa manfaatnya dalam aksi memelihara lingkungan yang kalian lakukan? Dengan kegiatan yang baru saja kami lakukan tadi, saya jadi lebih paham bahwa sampah-sampah itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Dan agar lebih mempermudah untuk mengelolanya, jadi perlu dipilah-pilah. Dan Nomor 1, setelah kalian melakukan kegiatan tadi di luar kelas, apa yang kalian rasakan? kami senang dengan kegiatan yang baru kami lakukan tadi. Jadi, kami lebih paham dalam menangani sampah, terlebih sampah di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar kami. Nomor 2, apa manfaatnya dalam aksi memelihara lingkungan yang kalian lakukan? Dengan kegiatan yang baru saja kami lakukan tadi, kami jadi lebih paham bahwa sampah-sampah itu memiliki jenis yang berbeda-beda dan agar lebih mempermudah untuk mengelolanya. Jadi, perlu dipilah-pilah dan dipisahkan sesuai dengan jenis sampahnya pada saat membuangnya ke tempat sampah. Nomor 3, seandainya kalian terpilih menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah seperti pada gambar di bawah? Buatlah rencana kegiatan memelihara lingkungan yang sesuai dengan masalah pada gambar di bawah ini. Jika kami menemukan tempat kejadian seperti pada gambar, kami akan mengajak tim saya untuk membersihkan tempat tersebut dengan bergotong royong bersama-sama dengan teman-teman satu tim saya. Dengan harapan ketika masyarakat seketika melihat aksi yang kami lakukan akan menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan agar bersih dari sampah. Demikian presentasi hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok Markus. Tepuk tangan dulu, beri semangat buat mereka. Silakan. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok Markus. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kalian melakukan kegiatan tadi di luar kelas, apa yang kalian rasakan? Kami senang melakukannya dan kelompok kami telah membawa bunga dan potnya, kemudian mengisi pot tersebut dengan tanah dan selanjutnya menanam bunganya untuk memperindah lingkungan kita. 2, apa manfaatnya dalam aksi memelihara lingkungan yang kalian lakukan? Manfaat dari kegiatan ini, dengan menanam bunga di sekitar kelas kami, membuat kelas kami menjadi lebih cantik dan terlihat indah. Dengan menanam bunga dan memeliharanya dengan sepenuh hati, dapat memberikan kepuasan tersendiri di dalam hati kami masing-masing. Yang ketiga, seandainya kalian terpilih menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah seperti gambar di bawah? Buatlah rencana kalian kegiatan memelihara lingkungan yang sesuai dengan masalah pada gambar di bawah ini. Jika kami melihat kejadian yang seperti terjadi pada gambar tersebut, yang akan kami lakukan adalah membersihkan tempat itu terlebih dahulu dan menyediakan tempat sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenis sampahnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ini sekian dari kelompok kami, kelompok Markus. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sekarang ada kesempatan terakhir, ya, kesempatan yang ketiga bagi kelompok apa anak? Lukas. Ya, terima kasih. Nah, kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Lukas, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan anak-anak. Ya, kita berikan kembali semangat buat mereka. Kami kelompok Lukas akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama, setelah kalian melakukan kegiatan tadi di luar kelas, apa yang kalian rasakan? Senang karena sudah merasakan menjadi bagian dari penyelamat lingkungan. Walaupun yang kami lakukan belum seberapa, tapi
Kami cukup puas, setidaknya dengan kegiatan ini kami jadi lebih sadar bahwa keadaan lingkungan kita saat ini sudah sangat buruk. Jadi lingkungan kita butuh tangan-tangan yang bersedia untuk merawatnya dan menjaganya. Soal kedua, apa manfaatnya dalam aksi memelihara lingkungan yang kalian lakukan? Manfaat dari menanam pohon selain menjadi tempat berteduh ketika sudah tumbuh besar, pohon juga bisa membuat tempat kita sejuk, dingin, dan lingkungan jadi nyaman untuk ditinggal. Terakhir, seandainya kalian terpilih menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah seperti pada gambar di bawah? Buatlah rencana kegiatan memelihara lingkungan yang sesuai dengan masalah pada gambar di bawah ini. Kami sering menemukan kejadian seperti pada gambar. Saya tidak senang melihat ketika hal itu terjadi dan ingin rasa menegur pelakunya. Tapi pada saat itu yang kami lakukan ketika kami melihat peristiwa seperti pada gambar tersebut, kami hanya memunguti sampahnya dan membersihkannya karena kami tidak suka melihat sampah yang tidak dibuang kepada tempatnya. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman. Anak-anakku, kalian sudah melakukan kegiatan di luar ruangan, di luar kelas, dalam kelompok kalian masing-masing. Kemudian juga sudah mengerjakan soal LKPD dan dari masing-masing kelompok kalian sudah mempresentasikannya, betul? Betul. Nah, Ibu mau memberikan materi tambahan buat kalian dalam apa yang sudah kalian kerjakan di luar ruangan maupun di diskusi kelompok maupun mempresentasikannya. Nah, yang pertama bagi kelompok Lukas, yang pertama dari kelompok Matius ya, memilah sampah. Nah, sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita ini, kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak memilah-milahnya dan menaruh di tempat sampah sesuai dengan tempatnya, maka hal itu akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami, untuk mengerti dan melakukannya setiap hari, yaitu memilah sampah atau menaruh sampah sesuai dengan tempatnya, artinya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian di kelompok Markus menanam bunga ya, kalian menanam bunga ya anak-anak ya. Nah, kalian sudah bersusah payah membawa bibit bunga dari rumah, kemudian membawa potnya, membawa tanah subur dan kemudian menanamnya, sehingga pekerjaan itu harus kalian lanjutkan. Artinya setelah menanam kita harus merawatnya, kita harus memeliharanya, kita harus menyiramnya supaya tidak layu. Nah, kemudian yang terakhir bagi kelompok Lukas menanam pohon. Bibit pohon apa yang kalian tadi tanam? Pohon mangga ya. Butuh berapa tahun kira-kira untuk nanti dia bisa berbuah? Berapa? Sekitar 5 tahun ya? Ya, berarti kalian sudah tamat dong dari sekolah ini. Yang menikmati hasilnya siapa? Adik-adik kelas, generasi penerus. Tapi kalian senang melakukannya? Iya. Jadi ketika pohon itu sudah tertanam, nanti dia tumbuh subur, besar. Ternyata pohonnya pun berfungsi untuk memberikan keteduhan ya. Selain ada buah yang bisa kita petik hasilnya suatu saat nanti. Nah, anak-anakku, beberapa contoh yang sudah kalian lakukan, baik memilah sampah, menanam bunga, menanam pohon di lingkungan sekolah itu, semuanya demi kenyamanan kita di dalam lingkungan sekolah ya. Itulah yang harus kita lakukan dan semuanya demi kenyamanan lingkungan kita. Saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Karena dari mengerjakan soal evaluasi ini, Ibu bisa melihat sejauh mana kamu memahami materi pembelajaran kita hari ini ya. Ini Ibu akan bagikan, silakan dikerjakan.
dari diskusi kelompok kalian ya, yang kalian kerjakan soal-soal di LKPD tadi. Untuk kelompok Matius, mana kelompok Matius tadi? Coba angkat tangan. Iya. Untuk kelompok Matius, kalian memperoleh nilai 88. Tepuk tangan. Nah, kemudian untuk kelompok Markus, nilainya 90. Untuk kelompok Lukas, nilainya juga 80. Setelah kalian kerja kelompok di soal-soal LKPD tadi, Ibu akan mengumumkan hasil dari pekerjaan kalian dan Ibu akan beri nilai. Untuk kelompok Matius, mana kelompok Matius? Nilai yang kalian peroleh yaitu 85. Untuk kelompok Lukas, mana kelompok Lukas? Nah, nilai kalian 88. Terakhir kelompok Markus, nilai kalian 90. Nah, sedangkan soal evaluasi, 5 soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan, itu nilainya bagus semua. Tidak ada yang di bawah KKM ya. Jadi kalian sudah lihat tadi di buku kalian, Ibu sudah nilai dan Ibu bangga dengan kalian karena ternyata hasil dari pembelajaran kita hari ini kalian mengerti dan buktinya nilai kalian bagus semua, tidak ada yang di bawah kriteria ketuntasan minimal. Ibu berharap nilai yang sudah bagus ini kalian boleh pertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Nah, Ibu akan menyampaikan kepada kalian materi pembelajaran kita pada minggu yang akan datang ya. Pada minggu yang akan datang kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Di bab berapa anak? Bab berapa? Bab 7 ya. Jadi di buku paket kalian silakan kalian pelajari materi itu supaya nanti kalau pertemuan kita di minggu yang akan datang kalian sudah siap ya. Nah, terima kasih buat kebersamaan kita dalam pembelajaran hari ini. Sebelum nanti kita akhiri dalam doa, kita mau angkat pujian lagi bersama dengan judul lagu Bila Kupandang Hasil Karyamu. Kita sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir, dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita kembali angkat pujian yang berjudul Bila Kupandang Hasil Karyamu, dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengucapan syukur, dengan penuh kegembiraan bahwa kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan sudah menciptakan gunung dan lembah, air sungai yang mengalir. Dalam kebesaran dan keagungan Tuhan menciptakan alam semesta yang indah gemilang, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Bila Kupandang Hasil Karyamu.
silakan rapikan bukunya, masukkan di dalam tasmu. Kita mau mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari anak-anakku, tundukkan kepala, angkat tanganmu. Kita mengucap syukur karena sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh bersama dalam pembelajaran hari ini dengan materi aksi nyata memelihara lingkungan. Dengan penuh sukacita anak-anak sudah semangat mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas ini, dan melakukan aktivitas dengan menanam bunga, menanam pohon, memilah sampah, bahkan kembali ke dalam kelas ini penuh kegembiraan untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan puji Tuhan, terima kasih karena mereka boleh memahami, boleh mengerti, dan nilai mereka semua bagus. Dan biarlah Tuhan terus memberkati anak-anak terkasih ini agar mereka boleh selanjutnya belajar dengan penuh semangat, bahkan mempersiapkan diri untuk materi pembelajaran yang akan datang. Saat lagi kami akan akhiri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Berkat, sukacita, damai sejahtera melingkupi kehidupan kami masing-masing. Karena kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.